Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Jamaah salat maghrib dan isya di Masjid An-Nur yang dimuliakan ini. Balai atau masjid? Balai ya, belum masjid. Taib, afwan kalau gitu. Taib. Pada asalnya sama. Masjid itu artinya tempat sujud. Musolla artinya tempat sholat. Jadi mau masjid, mau musolla sama saja. Itu kalau kita ambil dari segi bahasa Arabnya. Tapi nggak apa-apa, mungkin karena jarang didengar. Taib. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama mempelajari dan mendengar serta membahas ayat-ayat Al-Qur'anul Karim dan sunnah-sunnah Nabi Muhammad SAW. Serta kita juga insyaallah pada malam yang berbahagia ini akan mengambil ibrah, mengambil sebuah pelajaran dari orang-orang terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara kisah orang-orang terdahulu adalah kisahnya para khulafa ar-rasyidin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahulu pernah berpesan kepada para sahabatnya, juga kepada kita semuanya, agar senantiasa kita hidup bahagia, agar senantiasa hidup kita berada di jalan yang lurus, yang mana telah kita ketahui bersama bahwa agar kita hidup di jalan yang lurus itu mengikuti Al-Quranul Karim, Kitabullah wa sunnati Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi pun tidak meninggalkan dua perkara itu saja, tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kata Rasulullah, wajib bagi kalian untuk mengikuti sunnahku. Enggak cukup sampai di situ, tapi ikuti juga sunnah khulafa ar-rasyidin, sunnah khulafa ar-rasyidin al-mahdiyyin yang terbimbing dariku mim ba'di, setelah ku wafat. Oleh karenanya insyaallah taala pada kesempatan hari ini kita akan membahas kisah-kisah para khulafa ar-rasyidin. Para khulafa ar-rasyidin, mereka adalah merupakan orang-orang yang sudah berjuang baik tenaga maupun raganya untuk Islam setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para khulafa ar-rasyidin, mereka adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang sudah dijanjikan
oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam surga sebelum mereka wafat. Siapakah mereka itu? Mereka adalah Abu Bakar As-Siddiq, Umar bin Al-Khattab, Utsman bin Affan, dan Ali bin Abi Thalib. Insyaallah taala pada kesempatan malam ini kita akan membahas tentang siapa sosok Khulafa Ar-Rasyidin yang pertama, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Mungkin kita sudah sering dengar sahabat yang paling mulia adalah Abu Bakar As-Siddiq, tapi mungkin di antara kita atau banyak di antara kita yang belum tahu nama beliau siapa. Sebelum saya memulai, ada yang tahu nama Abu Bakar As-Siddiq di sini? Jadi nama Abu itu bukan nama, itu lakop, kunyah beliau. Abu Bakar As-Siddiq, nama beliau adalah Abdullah. Ayah beliau namanya adalah Utsman, Abdullah bin Utsman. Oleh karenanya, kalau kita mau selamat, coba menggali sedikit-sedikit kisah para Khulafa Ar-Rasyidin. Biar kita juga ketika dapat fatwa dari mereka, pendapat dari mereka, kita nggak bilang, oh ini rancu ini. Enggak. Karena kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatul khulafa ar-rasyidin mahdiyyin min ba'di. Ikuti sunnahku, kata Nabi, dan sunnahnya para khulafaku. Taib, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Disebutkan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq atau nama beliau Abdullah bin Utsman radhiyallahu anhu, dia merupakan manusia khairun nas ba'dal anbiya war rasul. Dia adalah manusia yang paling baik setelah para nabi dan para rasul. Hal itu disebutkan dalam sebuah riwayat, disebutkan dari Muhammad ibnu Ali ibnu Abi Thalib. Muhammad ibnu Ali berarti anaknya Ali bin Abi Thalib, namanya Muhammad. Kata beliau, qultu li abi, dahulu aku pernah bertanya kepada ayahku, ya abi, ayyun nasi khairun ba'da Rasulillah. Wahai ayahanda, manusia siapa yang paling baik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Qala Abu Bakar. Kata Rasulullah, manusia yang paling, kata Ali bin Abi Thalib, manusia yang paling baik setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Kemudian Muhammad bertanya lagi, "Tsumma man ya abi?" Kemudian siapa lagi? Qala tsumma Umar. Manusia yang paling baik setelah Abu Bakar adalah Umar. Kemudian kata Muhammad, "Wa khasyitu an yaqula Utsman." Ketika aku sudah tanya yang kedua setelah Rasulullah, aku tanya yang ketiga. Tapi aku khawatir ketika aku tanya manusia terbaik yang ketiga setelah Rasulullah, aku khawatir kalau ayahku bilang Utsman. Kemudian tsumma man ya abi? Qala Utsman. Betul. Manusia paling terbaik nomor 3 setelah Rasulullah adalah Utsman. Kemudian sang anak bertanya, "Terus kamu, wahai ayahku, di mana kedudukannya?" Kata Ali bin Abi Thalib, "Ma ana illa rajulun minal muslimin." Wahai anakku, tidaklah aku ini kecuali hanya seorang dari kaum muslimin. Ini menunjukkan tawadhu'nya Ali bin Abi Thalib. Padahal Rasulullah sendiri mengkhabarkan dia adalah manusia terbaik setelah Utsman. Tapi sikap tawadhu Ali bin Abi Thalib mengatakan bahwasanya tidaklah aku kecuali hanya sekedar orang-orang dari kalangan kaum muslimin. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Abu Bakar As-Siddiq, kita akan membahas biografi Abu Bakar As-Siddiq terlebih dahulu agar kenal siapa Abu Bakar As-Siddiq. Tadi sudah kita bahas bahwa Abu Bakar As-Siddiq nama beliau Abdullah bin Utsman. Kemudian kita akan bahas istri-istri Abu Bakar As-Siddiq. Beliau radhiyallahu anhu memiliki 4 istri. Memiliki 4 istri. Nama istri beliau yang pertama adalah Qatilah
bintu Abdul Uzza. Itu istri yang pertama, Qatilah bintu Abdul Uzza. Mungkin jarang didengar ya. Jarang. Qatilah bintu Abdul Uzza. Dari beliau inilah istri Abu Bakar memiliki anak 2 orang, Abdullah dan Asma. Ini cuma hanya 2, sepasang, Abdullah sama Asma. Kemudian istri beliau yang kedua adalah Ummu Rumman bintu Amir. Ummu Rumman bintu Amir. Dari beliau inilah Abu Bakar memiliki anak bernama Aisyah dan Abdurrahman. Jadi Aisyah itu dari istri Abu Bakar yang kedua. Kemudian istri beliau yang ketiga bernama Asma bintu Umais. Asma bintu Umais. Dari beliaulah Abu Bakar memiliki anak bernama Muhammad. Nah, Asma bintu Umais, ada kisah unik di balik itu. Asma bintu Umais dahulunya sebelum dinikahi oleh Abu Bakar As-Siddiq, beliau menjadi seorang istri dari Ja'far bin Abi Thalib. Pernah dengar kisah Ja'far bin Abi Thalib? Insya Allah pelan-pelan kita bahas. Nah, Ja'far bin Abi Thalib merupakan kesatria dan beliau meninggal di medan perang. Setelah meninggal, Asma bintu Umais dipinang oleh Abu Bakar As-Siddiq. Setelah meninggal Abu Bakar As-Siddiq, dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib. Sehingga di antara keutamaan Asma bintu Umais adalah beliau memiliki 3 suami yang ketiga-tiganya merupakan ahli surga. Ini kemuliaan Ja'far, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib. Nah, dari sini juga Asma bintu Umais merupakan satu-satunya sahabiah yang pertama kali memandikan suaminya. Jadi zaman dahulu setiap ada suaminya yang meninggal, yang mandikan para sahabat. Nah, tiba-tiba ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu meninggal, itu yang mandikan Asma bintu Umais. Oleh karenanya para ulama fuqaha, ulama-ulama ahli fikih, mereka membuat sebuah hukum bahwasanya istri boleh dimandikan, boleh memandikan suaminya. Mereka berdalil dari kisah Asma bintu Umais. Kemudian yang keempat, istri Abu Bakar As-Siddiq adalah Habibah bintu Kharijah. Habibah bintu Kharijah. Dari beliaulah Abu Bakar As-Siddiq memiliki anak bernama Ummu Kulthum. Sehingga anak Abu Bakar As-Siddiq semuanya berjumlah 6. 3 laki-laki, 3 perempuan. Yang laki-laki siapa? Abdullah, Abdurrahman, dan Muhammad. Abdullah, Abdurrahman, dan Muhammad. Yang perempuan Aisyah, Asma, Ummu Kulsum. Mudah-mudahan diingat ya, karena bukti kita cinta kepada para sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Taib. Kemudian kita sering mendengar ketika dipanggil Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar As-Siddiq. Apa sih makna As-Siddiq? Kenapa sih dijuluki As-Siddiq? Taib. Jadi Abu Bakar As-Siddiq, As-Siddiq itu bermakna orang yang mempercayai berita 100%. Jadi ada kata As-Siddiq, ada kata As-Sadiq. Kalau Sadiq itu orang percaya tapi antara 50 dan 50. Tapi kalau As-Siddiq itu percayanya kepada orang lain 100%. Kenapa dipercayai? Sejak kapan Rasulullah SAW memberi gelar As-Siddiq? Jadi, ya, tamam. Jadi, ketika Rasulullah SAW melakukan Isra dan Mi'raj, kemudian beliau kembali lagi dan mendatangi orang-orang kafir Quraisy waktu itu. Beliau menceritakan bahwasanya saya habis I'raj ke
langit ketujuh. Dan Mi'raj di malam itu juga. Isra perjalanan, Mi'raj baru naik. Isra dari Mekah ke Baitul Maqdis, Mi'raj ke langit. Nah, kemudian ketika disampaikan cerita itu, di antara kafir Quraisy yang ada waktu itu adalah Abu Lahab. Kemudian Abu Lahab memanggil Abu Bakar As-Siddiq. Sini kamu, sini. Nih, lihat nih kawanmu. Dengar cerita dia nih, apa dia bilang? Masa dia bilang dia dalam satu malam bisa ke Baitul Maqdis, kemudian bisa ke langit ketujuh, kemudian pulang di pagi harinya. Kamu percaya sama dia? Bukannya dia orang gila? Kata Abu Bakar As-Siddiq. Bahkan berita lebih dari itu. Seandainya dia mengatakan, maksudnya Rasulullah, dia mengatakan bahwasanya besok nanti ada pasukan berkuda yang menyerang kita di belakang gunung itu, saya percaya sama Rasulullah. Makanya oleh karena itu ketika sampai berita itu kepada Rasulullah SAW, kata beliau, antas as-siddiq. Wahai Abu Bakar, engkaulah orang siddiq, orang yang percaya dengan aku. Itu laqab beliau yang pertama. Laqab beliau yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq digelari dengan Al-Atiq. Al-Atiq. Al-Atiq itu artinya adalah orang yang akan dibebaskan dari api neraka. Disebutkan dalam sebuah riwayat Rasulullah SAW bersabda, wahai Abu Bakar, anta atiqullahi minan nar. Ini langsung Rasulullah yang kasih cap. Wahai Abu Bakar, engkau adalah orang yang diselamatkan dari nerakanya Allah. Dalam riwayat lain juga disebutkan, kata beliau Rasulullah SAW, abshir ya Abu Bakrin, fa anta atiqullah minan nar. Bergembiralah engkau wahai Abu Bakar, karena engkau adalah al-atiq, orang yang diselamatkan minan nar, dari api neraka. Ini julukan kedua untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian juga julukan yang ketiga untuk Abu Bakar As-Siddiq adalah As-Sahib. Sahib. Sahib itu artinya kawan dekat. Jadi kalau misalnya kita banyak kawan, nah di antara kawan-kawan ini semua ada yang paling dekat. Yang paling dekat namanya Sahib. Nah, Abu Bakar As-Siddiq mendapati gelar itu oleh Rasulullah SAW, As-Sahib. Dalilnya mana? Disebutkan di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, kata beliau, ketika Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah bersembunyi di Gua Hira. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Tsaniyasnaini idh huma fil ghari idh yaqulu li sahibihi la tahzan." Ketika mereka berdua di dalam gua, kata Allah Subhanahu wa taala, idh yaqulu li sahibihi. Maka Muhammad SAW mengatakan kepada sahibi. Jadi Allah Subhanahu wa taala yang langsung menggelari sahibi, kawan dekatnya. La tahzan, jangan engkau bersedih. Innallaha ma'ana, sesungguhnya Allah bersama kita. Kemudian selanjutnya Abu Bakar As-Siddiq juga dijuluki dengan Al-Atqa. Atqa. Ini di dalam firman Allah Subhanahu wa taala, wa sayujannabuhal atqa. Ini mengkisahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kisahnya bagaimana? Ketika itu Abu Quhafah radhiyallahu anhu marah sang ayah, dijuluki dengan Abu Quhafah. Namanya siapa tadi? Utsman. Abu Quhafah marah, "Wahai Abu Bakar, wahai anakku, kenapa kamu sih suka kali bebasin budak-budak yang lemah? Kayak Bilal, budak lemah dari Habasyah. Kenapa nggak bebasin budak-budak yang kuat, biar nanti kalau ada yang nyerang kamu dilindungi sama budak-budak kamu. Kenapa kamu nyematin budak-budak yang lemah?" Kemudian kata Abu Bakar As-Siddiq, "Wahai ayahanda, aku menyelamatkan mereka bukan untuk melindungi diriku, tapi aku menyelamatkan mereka untuk liwajhillah, ikhlas lillahi ta'ala, mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala." Oleh karena itu turunlah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, "Wa sayujannabuhal atqa
alladzi yu'ti malahu yatazakka, yang mana dia menginfakkan hartanya untuk membersihkan dirinya. Terakhir kata Allah Subhanahu wa taala, illa batigha wajhi rabbihil a'la. Dia memberikan, mengeluarkan zakat itu semata-mata hanya mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wala saufa yarda, dan kelak dia akan mendapatkan kenikmatan yang besar. Ayat ini mengkisahkan tentang Abu Bakar As-Siddiq. Wasayujannabuhal atqa. Itu atqa untuk Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian disebutkan juga setelah kita mengetahui gelar julukan beliau yang diberikan Rasulullah dan diberikan langsung dari Allah Subhanahu wa taala, dan juga kita mengetahui siapa saja istri Abu Bakar As-Siddiq dan siapa saja anak-anak dari Abu Bakar As-Siddiq, kita akan sekarang membahas nasabnya. Ini penting kita ketahui biar kita kenal. Kita selalu memuja sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wa ala ali wa ashabi. Siapa sih sahabat? Oleh karenanya perlu mengenal sedikit demi sedikit. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, beliau merupakan salah seorang sahabat yang keturunan dari Quraisy. Beliau dari suku Quraisy. Satu-satunya sahabat yang memiliki ayah dan ibu dari suku Quraisy itu hanyalah Abu Bakar. Karena sahabat-sahabat yang lain kadang ayahnya Quraisy, ibunya tidak. Atau ibunya Quraisy, ayahnya tidak. Nah, salah satu keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq adalah Abu Bakar As-Siddiq memiliki nasab yang murni baik dari ayah maupun dari ibunya, dari suku Quraisy. Kemudian beliau merupakan sosok yang sangat kaya. Beliau dikatakan oleh para ulama tajiruz zahab, pengusaha sukses bagian emas. Apa? Tuan emas, toke emas. Itu Abu Bakar As-Siddiq, toke emas. Dan kemudian juga beliau adalah sosok yang alimul ansab, orang yang mengetahui nasab-nasab keturunan. Oleh karenanya dikisahkan oleh para ulama, Abu Bakar As-Siddiq itu banyak kawannya, baik beliau di zaman Islam ataupun sebelum Islam. Kenapa? Orang-orang jahiliyah dahulu ketika ada nasab yang lemah, nasab yang hina, mereka saling menjelekin. Kamu apa? Dari nasab terendah. Nasab kamu rendah, nasab kamu hina. Padahal mereka nggak tahu. Tapi Abu Bakar As-Siddiq mereka pelajari semua nasab-nasab itu. Dia pelajari. Sehingga ketika nanti ada diskusi gini, lagi ngomong, nasab kamu ini, Abu Bakar mengatakan, enggak. Dia kalau dari suku Tamim, berarti keturunannya ke sini, ke sini, ke sini. Kalau Khazraj, berarti dari sini, ke sini, ke sini. Jadi ketika dengar cerita seperti itu orang-orang suka. Akhirnya mereka percaya setiap ada pertanyaan masalah nasab ditanyakan. Wahai Abu Bakar, nasabnya Khazraj itu kemana sih kalau dari ibu? Kalau Bani Tamim dari ayah itu kemana? Mereka suka karena mereka faham bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq merupakan alimul ansab, orang yang faham tentang nasab-nasab kabilah bangsa Arab. Kemudian juga Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu semasa hidupnya sebelum Islam la ya'budul asnam. Abu Bakar As-Siddiq sebelum datang Islam itu enggak pernah menyembah berhala. Jadi dikisahkan dalam sebuah riwayat, kata Abu Bakar As-Siddiq, "Fantalaqtu ana wa abi ilal asnam." Ini semasa jahiliyah. Dahulu di masa jahiliyah, aku dan ayahku pergi ke tempat sebuah berhala. Faqala abi, ayahku berkata, "Ya Abu Bakrin, hadza ilahatuk." Wahai Abu Bakar, itu Tuhanmu. Kata ayahnya, Abu Bakar, Tuhanmu, sembah dia, minta sama dia. Kemudian Abu Bakar ngangguk aja. Akhirnya
ayahnya pergi. Setelah ayahnya pergi, kemudian Abu Bakar mencoba berbicara kepada patung itu. Qala Abu Bakar berkata, "Ya asnam, inni ja'." Wahai berhala yang kata bapakku kamu Tuhan, aku lagi lapar. Fad'imuni, kasih makan aku. Ternyata sang berhala diam. Kemudian kata Abu Bakar selanjutnya, "Wahai asnam, inni 'ar." Wahai berhala, sungguh aku butuh pakaian. Faksuni, beri aku pakaian. Ternyata lagi-lagi jawabannya diam. Akhirnya marah Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengambil batu besar dilemparkan. Sebagaimana kisah Nabi Ibrahim kepada ayahnya Azar. Beliau mengatakan, sesungguhnya ini bukanlah Tuhanku. Tuhanku adalah zat yang bisa memberi aku makan tatkala aku lapar. Zat yang bisa memberikan aku pakaian tatkala aku butuh pakaian. Oleh karenanya Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat yang tidak pernah menyembah berhala, baik di masa jahiliyah maupun di masa Islam. Kemudian Abu Bakar As-Siddiq juga adalah sosok yang tidak pernah minum khamr, baik di zaman jahiliyah. Padahal kalau kita baca orang-orang Arab jahiliyah dahulu banyak sekali menulis bait-bait syair tentang kemuliaan-kemuliaan khamr. Karena zaman-zaman jahiliyah orang minum khamr itu orang dermawan, orang mulia. Tapi Abu Bakar nggak mau minum. Kenapa? Jadi Abu Bakar lihat waktu itu habis orang minum khamr, dia melihat lagi mabuk, tiba-tiba ini orang jalan keluar, habis jalan keluar, mohon maaf, dia BAB. Habis BAB, dia ambil kotorannya, dia lap ke mukanya. Kemudian apa kata Abu Bakar? Wallahi alladhi yashrabul khamr ma indahul aql. Demi Allah, orang yang minum khamr itu nggak punya akal. Sejak itulah Abu Bakar As-Siddiq nggak mau, dan emang nggak mau. Langsung Allah kasih tampak. Orang minum khamr, kotorannya taruh ke wajah. Oleh karena Abu Bakar, wallahi alladhi yashrabul khamr ma indahul aql. Orang yang minum khamr itu nggak ada akalnya. Oleh karenanya ini merupakan bantahan untuk orang-orang Syiah. Yang mana orang-orang Syiah mengatakan hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Mereka mengatakan karramallahu wajhah. Pernah dengar ini? Karramallahu wajhah, hanya kepada Ali bin Abi Thalib. Apa artinya? Semoga Allah memuliakan wajahnya. Kenapa kira-kira mereka juluki Ali bin Abi Thalib demikian? Karena mereka mengatakan Ali bin Abi Thalib adalah seorang sahabat yang tidak pernah menyembah berhala. Padahal kalau mau adil, harusnya juluki juga Abu Bakar As-Siddiq dengan karramallahu wajhah. Tapi mereka nggak mau. Mereka benci dengan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Oleh karenanya disebutkan oleh para ulama dalam sebuah kitab Tarikh Khulafa Ar-Rasyidin, di antara orang-orang yang mencela sahabat, minhum ar-Rafidhi, adalah orang-orang Rafidah, Syiah Rafidah, alladzina yasubbun ashaban Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang-orang Syiah Rafidah adalah orang-orang yang suka tiap harinya mencela sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya kalau ada orang yang enggak senang dengan Abu Bakar, mencela Abu Bakar, sudah bisa kita pastikan dia adalah bagian dari Syiah. La'natullahi alaihi. Ikhwani fid din, azani Allah wa iyyakum. Juga disebutkan para ulama berbeda pendapat. Apakah pemuda yang pertama kali masuk Islam adalah Abu Bakar As-Siddiq atau Waraqah bin Naufal? Telah kita ketahui bersama mungkin Waraqah bin Naufal adalah seorang pendeta yang mana ketika itu Khadijah, istri Nabi Muhammad SAW, membawa Rasulullah ke Waraqah bin Naufal karena menggigil kedinginan menerima wahyu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, ketika sampai di sana Khadijah menceritakan kepada Waraqah sang pendeta tadi.
Kemudian Waraqah mengatakan, kalau seandainya aku masih hidup di zaman suamimu ini, aku akan bela dia. Sehingga para ulama berselisih pendapat, siapakah pemuda atau laki-laki yang masuk Islam pertama kali, Abu Bakar As-Siddiq atau Waraqah bin Naufal? Tapi yang paling sahih pendapat para ulama adalah Abu Bakar As-Siddiq, karena Abu Bakar As-Siddiq beriman ketika Rasulullah SAW menyampaikan wahyunya. Adapun Waraqah hanya mendengar, nanti suamimu akan menyampaikan risalah yang akan dimusuhi kaumnya. Sehingga yang paling sahih, baik dari kalangan laki-laki yang masuk Islam pertama kali adalah Abu Bakar As-Siddiq. Bagaimana Waraqahnya? Waraqah merupakan sahabat Nabi SAW karena dia sudah mengimani sebelum Rasulullah menyampaikan risalahnya. Taib, ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di antara keutamaan Abu Bakar As-Siddiq, beliau merupakan sosok sahabat yang berani terang-terangan di awal-awal Islam menyampaikan agama Islamnya. Disebutkan dalam hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, awwalu ma adharul Islam sab'ah. Orang yang paling pertama kali menampakkan agama Islam di awal-awal keislaman itu hanya 7 orang. Yang pertama, baginda kita Rasulullah SAW. Yang kedua, Abu Bakar As-Siddiq. Yang ketiga, Ammar bin Yasir. Pernah dengar kisah ini? Taib. Ammar bin Yasir. Yang keempat, ummuhu, ibunya, Sumayyah. Yang kelima, abuhu, ayahnya. Siapa? Yasir. Yang keenam, Suhaib Ar-Rumi. Yang ketujuh, Bilal bin Rabah. Itulah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq. Beliau merupakan orang yang pertama kali menampakkan Islam ketika Islam baru bermula. Berikutnya juga keutamaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau merupakan sosok sahabat yang memasukkan Islam, sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau radhiyallahu anhu dahulu pernah memasukkan sahabat Zubair ibn al-Awwam. Dengan usaha beliaulah Utsman bin Affan masuk Islam. Talha bin Ubaidillah masuk Islam dari tangan beliau. Sa'ad bin Abi Waqqas, Abdurrahman bin Auf, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah, Arqam bin Abi Arqam. Semua itu dijamin masuk surga. Rasulullah SAW bersabda, Abu Bakar fil jannah, Umar fil jannah, Uthman fil jannah, Ali fil jannah, Sa'ad bin Abi Waqqas fil jannah, Talha bin Ubaidillah fil jannah, Abdurrahman bin Auf fil jannah, Abu Ubaidah ibn al-Jarrah fil jannah. Semua yang dijanjikan masuk surga, ternyata mereka masuk Islam dari tangannya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah keutamaan Abu Bakar As-Siddiq yang lainnya. Kemudian juga keutamaan beliau yang lain, kita telah ketahui bersama tentang kisah Abu Bakar As-Siddiq diberikan izin oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menemani Rasulullah SAW melakukan hijrah ke Madinah. Yang harus diketahui bahwa hijrahnya Nabi SAW dari Mekah ke Madinah itu tidak lepas dari peran keluarga Abu Bakar As-Siddiq. Keluarga beliau adalah Asma bintu Abi Bakar tadi, anaknya Abu Bakar. Beliau ketika Abu Bakar dan Rasulullah hijrah, Asma bintu Abi Bakar ini bagian pembuat roti, pembuat makanan. Jadi nanti ketika Abu Bakar As-Siddiq sama Rasulullah lagi safar, jalan, berhenti sebuah tempat, nanti ada yang sampaikan informasi. Oh, Abu Bakar sama Rasulullah lagi di sini. Asma datang, kasih makanan. Itu kerjanya sampai ke Madinah. Kemudian ada juga yang bernama Abdurrahman. Tadi sudah kita bahas, Abdurrahman bin Abi Bakar itu sebagai mata-mata jasus. Jadi melihat
ada enggak kafir Quraisy yang mengejar beliau? Itu tugasnya Abdurrahman bin Abi Bakar. Juga ada Fahirah, budaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia berperan sebagai pura-pura jadi pengembala. Jadi mengembala, nanti kalau ada kafir Quraisy saling menyampaikan, ini kafir Quraisy lagi cari Rasulullah sama Abu Bakar. Sehingga peran ketika Rasulullah SAW hijrah itu dilakukan oleh keluarganya Abu Bakar As-Siddiq. Itulah bentuk-bentuk keistimewaan dan kemuliaan Abu Bakar As-Siddiq yang perlu kita ketahui, sehingga kita tahu bahwa Abu Bakar As-Siddiq merupakan sahabat Nabi yang mulia, sahabat Nabi yang berjuang mati-matian untuk Nabi Muhammad SAW, sahabat Nabi yang memberikan hartanya. Bahkan disebutkan dalam sebuah kisah ketika Rasulullah SAW mengatakan kepada para sahabatnya, wahai sahabatku, siapa yang mau bersedekah untuk perang? Kemudian yang pertama datang adalah Abu Bakar As-Siddiq. Beliau kasih, wahai Rasulullah, ini ku kasih semua hartaku untuk jihad. Apa kata Rasulullah? Ma tarakta min ahlik, wahai Abu Bakar, kamu tidak meninggalkan sedikit pun untuk keluargamu. Apa kata Abu Bakar? Ma taraktu illa Allah wa Rasul. Wahai Rasulullah, gak ada yang kutinggalkan untuk keluargaku kecuali Allah dan Rasulnya. Kemudian Rasulullah nangis, karena cuma beliau yang berani. Rasulullah nangis dan memeluknya. Kemudian Rasulullah berteriak, ya sahibi, ya sahibi, ya sahibi, hadza Abu Bakar, hadza Abu Bakar, man atahu faqad azani. Barang siapa yang berani menyakiti dia, berarti dia telah menyakiti aku. Ini Abu Bakar, keistimewaan Abu Bakar. Oleh karenanya, kalau ada yang mencela Abu Bakar, itu secara tidak langsung dia telah mencela Rasulullah SAW. Karena Rasulullah mengatakan, man atahu faqad azani. Barang siapa yang berani menyakiti, mencela Abu Bakar, faqad azani. Sungguh dia telah mencelaku, sungguh dia telah menyakitiku. Jadi kalau ada orang bilang kami cinta Rasulullah, kemudian dia celah Abu Bakar As-Siddiq, itu palsu cintanya. Karena Rasulullah sendiri mengatakan, jangan sakiti. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, begitu juga kisah sesampainya Rasulullah ke Madinah bersama Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian Rasulullah menjadi seorang khalifah yang pertama di Madinah, di muka bumi Madinah. Kemudian Rasulullah SAW pun memanggil Abu Bakar As-Siddiq untuk menjadi menteri bagi Rasulullah SAW. Sejak itulah kedekatan Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW semakin dekat, sehingga disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya beliau saking dekatnya sama Rasulullah SAW, beliau tidak ada perang di zaman Rasulullah melainkan di sana pasti ada Abu Bakar As-Siddiq. Perang Badar ada Abu Bakar As-Siddiq. Uhud di tahun 3 Hijriah ada Abu Bakar As-Siddiq. Perang Bani Nadir di tahun 4 Hijriah ada Abu Bakar As-Siddiq. Perang Bani Mustalik di 5 Hijriah ada Abu Bakar As-Siddiq. Perang Bani Quraidah di tahun 5 Hijriah juga ada Abu Bakar As-Siddiq. Perang Khaybar di tahun ke-7 Hijriah ada Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian di tahun yang sama ketika umroh qadha juga ada Abu Bakar As-Siddiq. Perang Dzatus Salasin tahun 8 Hijriah ada juga Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga setiap peperangan yang dilewati pasti di sana ada Abu Bakar As-Siddiq. Begitulah kira-kira kedekatannya Abu Bakar As-Siddiq dengan Rasulullah SAW. Dan perang Tabuk juga demikian. Sampai akhirnya ketika mendekati ajalnya Rasulullah SAW, maka Rasulullah SAW disebutkan kisahnya dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Beliau merupakan khadim, pembantunya Rasulullah SAW. Beliau
yang selama ini Anas bin Malik setiap Rasulullah butuh air wudhu, beliau yang ambilkan. Butuh tunggangan, beliau yang bawa. Turun dari tunggangan, beliau yang markirkan. Nah, disebutkan oleh Anas bin Malik ketika Rasulullah mulai sakit di malam harinya, hari Ahad, kemudian di hari Senin waktu sholat fajar, Rasulullah memerintahkan untuk Abu Bakar As-Siddiq mengimami. Kata Anas bin Malik, bainamal muslimun fi sholatil fajr, ketika kaum muslimin melakukan sholat fajar. Sholat fajar itu sholat subuh, ya, bukan sholat sunnah. Sunnah fajar baru sholat sunnah. Kalau di kita masyhurnya sholat subuh. Kalau di Yaman dulu kisah sedikit, anak bilang sholat subuh, mereka subuh nggak tahu mereka, tapi fajar. Sholat apa? Sholat fajar. Kalau kita bilang sholat fajar, kebanyakan sholat sunnah. Kebalik ya. Harus sholat fajar itu sholat subuh, sholat sunnah fajar baru sunnah subuh. Taib. Ketika kaum muslimin sedang melakukan sholat subuh, yang mana diperintahkan oleh Rasulullah ketika Rasulullah sudah sakit, diperintahkan untuk Abu Bakar mengimami. Min yaumil itsnain, pada hari Senin. Wa Abu Bakrin yusalli lahum, dan dalam keadaan Abu Bakar menjadi imam di antara kaum muslimin. Lam yafjahum illa qad kashfa satri hujrata Aisyah. Kata Anas bin Malik, ketika Abu Bakar As-Siddiq lagi sholat mengimami kaum muslimin, tiba-tiba Rasulullah SAW membuka tirai kamar Aisyah. Jadi rumahnya Aisyah itu di sebelah Masjid Nabawi, ya, di sebelah Masjid Nabawi. Tiba-tiba ketika Abu Bakar lagi sholat subuh, lagi baca ayat, Rasulullah SAW membuka tirai pintu rumah Aisyah. Kemudian fanadhara ilaihim, kemudian Rasulullah melihat para sahabatnya dan Abu Bakar mengimami kaum muslimin. Wahum fi sufufis shalah, dalam keadaan kaum muslimin lagi sholat, dilihatin. Kemudian thumma tabassama wa yadhhak, ketika lagi lihat Rasulullah tersenyum dan tertawa, bahagia melihat Abu Bakar As-Siddiq mengimami kaum muslimin. Oleh karenanya, kata para ulama, kisah ini menunjukkan bahwasanya ini merupakan salah satu isyarat bahwa pemimpin setelah Rasulullah SAW itulah Abu Bakar. Terbukti kenapa? Rasulullah memerintahkan Abu Bakar untuk mengimami sholat. Rasulullah memerintahkan langsung untuk memimpin akhirat kaum muslimin. Terus bagaimana lagi dengan dunia? Kata para ulama demikian. Kalau akhirat saja Rasulullah sudah percaya sama Abu Bakar, tentu dunia lebih lagi. Itu disebutkan oleh para ulama. Kemudian ketika Rasulullah SAW tersenyum dan tertawa melihat Abu Bakar dan kaum muslimin lagi sholat, kata beliau, wa dhanna anna Rasulullah SAW yuridu an yakhruju lis-shalah. Kemudian ketika lagi sholat, azan. Lanjut sedikit. Ya. Kemudian ketika lagi sholat, ketika tahu Abu Bakar melihat Rasulullah ada di samping buka tirai, tiba-tiba Abu Bakar goyang, mengira bahwa saya Rasulullah SAW udah mau jadi imam, mau mundur. Lagi sholat, lihat Rasulullah senyum, udah sehat nih, jangan-jangan Rasulullah mau imam, mau mundur Abu Bakar. Tapi kemudian ketika Abu Bakar mau mundur, fa asyara biyadihi Rasulullah SAW an yatimma salatuhum. Kemudian Rasulullah ketika tahu lihat Abu Bakar sedikit demikian, Rasulullah kasih isyarat, sempurnakan sholat, sempurnakan. Dan thumma adkhala al-hujra wa arkhasa sutra. Kemudian Rasulullah SAW setelah kasih isyarat, biar nggak mengganggu, ditutup kembali tirai pintu Aisyah radhiyallahu anhu. Wa kana Rasulullah SAW mata fi dzalikal yaum. Dan Rasulullah SAW setelah itu meninggal pada hari Senin.
Sudah gitu aja. Hah? Jadi gitu aja? Taib. Taib. Cukup sampai di sini kalau gitu. Pekan depan mungkin Ustaz berikan waktu untuk diskusi. Oh iya. Iya baik. Jadi gimana? Nanti aja ya. Taib. Iya. Insya Allah mulai minggu depan insya Allah ana lihat jam karena nggak tahu isya jam berapa, kirain jam 20:05, ternyata 19:59 udah azan. Insya Allah pertemuan berikutnya 10 menit sebelum itu ada tanya jawab insya Allah. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Ana akhiri subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.